wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milatus Zahro, salah satu dosen dari program studi matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Jember. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu metode numerik dengan kode MAN 1523 merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh mahasiswa semester 5 dengan bobot 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum yang dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Metode numerik merupakan mata kuliah yang mengkaji tentang cara-cara menyelesaikan persoalan matematis menggunakan pendekatan numerik dan algoritma komputer, yang bertujuan agar mahasiswa mampu memanfaatkan konsep metode numerik pada studi yang lebih lanjut serta mampu menerapkan pada bidang matematika dan lingkungan. Hal ini merupakan upaya kami dalam mendukung visi misi Universitas Jember khususnya di bidang lingkungan. Dengan materi pembelajaran meliputi yang pertama, pengantar metode numerik dan konsep galat atau error, metode pencarian akar dari persamaan nonlinier, penyelesaian sistem persamaan linier atau SPL secara numerik, analisa curve fitting, hampiran turunan, integral numerik, penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik. Adapun capaian pembelajaran lulusan matematika yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, CPL pengetahuan atau CPL 3, mampu menganalisis permasalahan sederhana dan praktis pada salah satu bidang analisis, geometri, aljabar, statistika, teori graf dan kombinatorika, pemodelan, optimasi sistem dan ilmu komputasi. Berikutnya, untuk yang CPL keempat, yaitu keterampilan khusus, mampu mengerjakan permasalahan ilmiah yang terdefinisi secara jelas dan mampu menjelaskan hasilnya secara lisan dan tulisan pada bidang matematika murni, komputasi, terapan, kombinatorika, dan penerapannya, baik menggunakan software maupun tidak. Adapun CPL tersebut kemudian diturunkan ke dalam 3 CPMK sebagai berikut. Selanjutnya, berdasarkan CPL dan CPMK yang telah dipaparkan, maka diturunkan beberapa sub CPMK sebagai berikut. Selanjutnya, referensi paling mutakhir. Selain dari buku, referensi juga diperoleh dari artikel baik itu nasional maupun internasional. Selain itu, hasil penelitian dari tim dosen juga kami gunakan sebagai referensi dalam kegiatan pembelajaran. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan dalam perkuliahan metode numerik. Metode DIA yang dilaksanakan berupa pertama, aspek delivery atau proses transfer of knowledge pada mahasiswa. Dilakukan dengan menyediakan materi pembelajaran dan perangkatnya untuk membantu proses belajar mahasiswa baik secara sinkronus maupun asinkronus. Perangkat pembelajaran tiap semester berupa RPS, silabus, kontrak kuliah, serta materi kuliah, buku, modul, video pembelajaran saya unggah dalam MMP atau Media Manajemen Pembelajaran Universitas Jember. Berikutnya, semua perkuliahan serta kegiatan oleh mahasiswa dan dosen dapat diakses secara terintegrasi melalui portal Siakat atau Sistem Informasi Akademik Universitas Jember. Kedua yaitu interaction. Metode yang saya gunakan dalam interaksi kegiatan pembelajaran mata kuliah metode numerik adalah Student Centered Learning, di mana merupakan metode yang menekankan proses pembelajaran berpusat pada mahasiswa. Metode Student Centered Learning saya kombinasikan dengan pembelajaran berbasis case method ataupun team based project untuk mendukung pencapaian IKU 7 perguruan tinggi. Harapannya, metode pembelajaran ini dapat memaksimalkan potensi mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Bonus dilakukan melalui video conference dan MMP dengan memanfaatkan fitur forum discussion. Berikutnya, dilaksanakan kegiatan tatap muka secara langsung di kelas berupa diskusi dan tanya jawab. Proses perkuliahan dilakukan dengan kegiatan awal, inti, dan penutup. Pada awal kegiatan,
Pembelajaran saya mulai dengan berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur atas segala berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, saya mengecek kehadiran mahasiswa melalui siakat dan memotivasi mahasiswa agar lebih siap dan semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran inti, pemaparan materi saya lakukan dengan metode ceramah disertai dengan interaksi tanya jawab dan diskusi bersama mahasiswa. Tindak lanjut agar mahasiswa lebih memahami materi perkuliahan sebagai bentuk implementasi student center learning, mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk saling memecahkan suatu permasalahan berbasis case method. Interaksi ini mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mengkonstruksi pengetahuan secara aktif. Dan saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing proses belajar dengan memberikan umpan balik yang konstruktif. Aspek terakhir yaitu asesmen. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa secara objektif. Saya melakukan asesmen melalui berbagai metode yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Asesmen dilakukan secara formatif dan sumatif dengan rincian sebagai berikut. Bentuk asesmen formatif yang digunakan seperti tugas individu atau kelompok, diskusi kelas, presentasi. Bentuk asesmen sumatif mencakup ujian tengah semester, ujian akhir semester, RTM yang berbasis project based learning. Instrumen penilaian disusun sesuai dengan indikator CPMK dan disertai dengan rubrik yang jelas dan terukur. Penilaian dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel. Berikut ini beberapa rubrik yang saya gunakan. Yang pertama, rubrik penilaian presentasi. Berikutnya, rubrik penilaian studi kasus. Lalu, rubrik penilaian laporan, rubrik penilaian praktikum, dan rubrik penilaian UAS dan UTS. Saya juga melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran dan asesmen untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam menunjang proses asesmen, saya memanfaatkan berbagai teknologi atau platform digital seperti MMP, Zoom Meeting, dan software pendukung mata kuliah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Untuk mengukur ketercapaian CPMK 1, yaitu UAS dengan proporsi 20% dan UTS dengan proporsi 20%. Untuk mengukur ketercapaian CPMK 2, digunakan RTM 1 dengan proporsi 10%, RTM 2 10% yang berbasis proyek. Berikutnya LKM 1 10%, LKM 2 10% yang berbasis case method. Berikutnya, untuk mengukur ketercapaian CPMK 3, yaitu melalui praktikum. Selanjutnya, saya senantiasa mengupload hasil kegiatan asesmen pada sistem yang disebut SIPALU atau Sistem Informasi Pencapaian Pembelajaran Lulusan untuk menilai ketercapaian tiap mahasiswa atas setiap CPL dan CPMK mata kuliah, sehingga kita dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa kelas terhadap capaian pembelajaran mata kuliah yang diinginkan. Oleh karena itu, saya berharap asesmen ini dapat dijadikan sebagai perbaikan dan pengembangan mata kuliah dan bisa ditindaklanjuti oleh program studi dalam rangka pengembangan kurikulum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga ya, walaupun perkuliahan kita di siang hari, kalian tetap selalu semangat. Sebelum kita mulai ke perkuliahan, kita awali dulu dengan doa ya. Mas Beka, tolong dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, sebelum memulai perkuliahan hari ini, alangkah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih Mas Beka. Selanjutnya saya akan presensi dulu kehadiran kalian. Hadir semua ya? Oh, ini ada satu yang tidak hadir, Mbak Siti Nadifatus Solihah, sakit ya? Oke, semoga Mbak Siti Nadifatus Solihah segera diberikan kesehatan.
hal-hal yang akan kalian capai di mata kuliah ini gitu. Nah, yang pertama mata kuliah ini untuk pertemuan hari ini itu kan yang pertama kalian diharapkan nantinya mampu menganalisis konsep kesalahan atau error melalui diskusi dan penugasan. Yang berikutnya, kalian mampu menerapkan topik-topik praktis metode numerik sebagai alat bantu memecahkan persoalan-persoalan di berbagai cabang matematika atau cabang ilmu yang lain melalui diskusi dan penugasan. Menyiapkan Mentimeter gitu ya. Kalian sebelumnya belajar kan malam ini? Belajar dong, belajar. Ini silahkan diisi apa yang Anda ketahui tentang metode numerik. Silahkan diisi. Di sini deskripsikan tentang metode numerik dalam 3 kata. Sudah menjawab tadi, mengapa penting mempelajari metode numerik dan apa manfaatnya? Mempelajari metode numerik sangat penting dikarenakan metode numerik ini digunakan pada pengaplikasian di berbagai bidang. Problem matematika itu bisa diselesaikan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu metode analitik, yang kedua adalah metode numerik. Metode ini sangat sering gitu ya. Kalau kalian sewaktu SD, SMP dan SMA hingga di awal-awal kalkulus itu kalian tuh diajarkan tentang perhitungan menggunakan metode analitik gitu ya. Nah, kalau metode numerik itu sendiri apa sih gitu kan? Jadi metode analitik itu adalah metode yang menghasilkan suatu nilai apa? Nilai eksak, nilai yang pasti gitu kan. Sedangkan metode numerik ini adalah suatu metode yang merupakan suatu hampiran atau pendekatan gitu ya. Lalu berikutnya bagaimana kalau metode analitik itu biasanya dalam bentuk fungsi matematika yang harusnya berikutnya diselesaikan gitu kan. Nah, kalau numerik dia itu selalu berbentuk angka. Untuk yang metode numerik seperti yang sudah kalian jawab tadi dalam Mentimeter, bahwa di sini metode numerik mengandung galat atau error gitu ya. Sedangkan metode analitik tidak mengandung galat. Berikutnya tadi sudah disebutkan gitu ya dengan Mas Ulung bahwa mengapa kita harus belajar metode numerik, bahwa metode numerik ini sangat penting untuk kita pelajari karena aplikasinya sangat banyak, baik di bidang teknik, sipil, mesin, elektro, kimia dan lain-lain. Misalkan mungkin untuk melihat perambatan panas, difusi dan lain sebagainya. Di bidang kedokteran kita ingin mengetahui model matematika dari suatu penyakit. Nah, biasanya model itu cukup kompleks, lalu disederhanakan gitu ya, dikurangi hal-hal yang tidak perlu atau yang mungkin bisa diasumsikan sehingga lebih sederhana lagi, lalu coba diselesaikan, namun terkadang dia tidak bisa diselesaikan secara langsung, akan sulit untuk menyelesaikannya secara langsung, maka kita membutuhkan yang namanya dengan metode numerik. Nah, ini juga kita kenal sebagai metode yang powerful. Kenapa? Misalkan kalian mengerjakan suatu penyelesaian untuk mencari akar suatu persamaan gitu kan. Biasanya bagaimana? Kalau dia termasuk polinom orde 2 persamaan kuadrat, kalian mencarinya bagaimana? Dengan apa? Dengan pemfaktoran kan? Dan pemfaktoran. Terus menggunakan rumus apa? Kalau pemfaktoran nggak bisa, rumus apa? ABC gitu kan? Tapi ketika dia polinom berderajat 6, berderajat 7 dan seterusnya, dia akan sulit diselesaikan secara langsung dengan metode-metode analitik tersebut. Maka di sini kita membutuhkan metode numerik. Apalagi misalkan fungsinya ada eksponensialnya, mencari akar dari fungsi eksponensial, fungsi kosinus atau trigonometri dan sebagainya. 49. Oke, yang lain silakan. 48,9. Selanjutnya yang lain mungkin ada lagi? Ya? 48,8. 48,8. Oke, di sini ada beberapa variasi jawaban. Masih angka
di sini kalau seandainya saya menyatakan, oh kecepatan sepeda motor itu 48,871 berapa, itu dia bukan angka signifikan, gitu. Karena di sini nilai yang benar, yang pasti benar, dan satu angka per kilo. Jadi seperti itu. Berikutnya kira-kira kalau dari odometer ini, jarak yang sudah ditempuh dari sepeda motor itu berapa? Ada yang mau menjawab? Kira-kira berapa? Silakan. Ya, Mas Deka. Kurang dari 87.324.5, dikarenakan itu di antara 4 dan 5. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas Deka. Beri aplaus dulu. Kita beri aplaus sebenarnya untuk semuanya ya yang sudah hebat dan luar biasa di sini. Jadi memang di sini 87324 dia adalah angka pastinya atau angka benarnya, lalu 4 atau 5 di sini kiraannya. Jadi ada berapa angka signifikan di sini? Ada berapa? Angka signifikan? Ya, ada 6. Ya kan? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita ke akurasi dan presisi, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada tembakan yang dilakukan oleh 5 orang seperti gambar berikut. Nah, kira-kira yang gambar A ini apa? Akurasi apa presisi? Apa? Akurasi dan presisi. Kalau ini? Presisi saja, tidak akurat. Kalau ini? Akurat, tapi tidak presisi. Kalau ini? Tidak presisi dan tidak akurat. Nah, kira-kira siapa sih yang mau mengkonstruksi definisi tentang ini akurasi dan? Oke, silakan Mas Arya. Kalau akurat itu Bu, tembakannya tepat pada target itu Bu, seperti pada gambar A sama C itu Bu. Dan untuk presisi itu tembakan satu dan tembakan lainnya berdekatan seperti gambar B dan A itu. B dan A. Oke, baik. Terima kasih Mas Arya. Jadi di sini memang kalau untuk akurasi itu adalah mengacu seberapa dekat nilai yang dicari terhadap nilai yang benar. Nilai yang benar itu disebut sebagai apa? Akurasi atau akurat. Lalu kalau ini yang namanya presisi, kalau presisi adalah mengacu seberapa dekat nilai individu antara individu yang satu dengan yang lain. Kalau ini kan dia dekat ya, dia akurat dan presisi. Apa sih yang menyebabkan adanya galat atau error? Di sini ada 3 hal gitu ya. Yang pertama kesalahan percobaan atau galat bawaan. Galat bawaan ini diakibatkan oleh kekeliruan dalam memberikan data, kesalahan asumsi terhadap data. Nah, misalkan kenapa kok bisa ada kesalahan seperti itu sih? Kira-kira yang mau menjawab tidak? Ya, silakan Kak Evani. Ada kita sebagai mahasiswa juga pernah salah input datanya, seperti salah input angka belakangnya atau lain sebagainya. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Evani. Jadi kadang kita salah dalam menyalin data, menginputkan data, atau misalkan sifat fisik suatu bahan atau material gitu ya. Kalau kita tidak benar-benar mengetahui dari sifat fisik bahan itu, bisa jadi kita melakukan ini kesalahan percobaan atau galat percobaan. Nah, berikutnya yang kedua adalah kesalahan pembulatan atau rounding error. Jadi misalkan di sini kita tahu bahwa nilai pi itu adalah sama dengan 3,1415 dan seterusnya. Sebenarnya ini masih ada banyak titik-titiknya, yaitu terlewat. Nah, di sini terkadang alat hitung kita hanya memiliki keterbatasan gitu ya, seperti misalkan speedometer tadi. Dia hanya memiliki keterbatasan untuk mengukur berapa digit setelah koma. Nah, maka ketika misalkan kita nyatakan nilai pi-nya itu adalah 3,14, otomatis di situ ada apa? Error. Errornya berapa? 0,001596 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Kesalahan pembulatan ini juga
bisa disebabkan oleh keterbatasan alat hitung yang dapat merepresentasikan nilai dalam jumlah terbatas. Jadi misalkan komputer itu kan dia menggunakan sistem berapa? Basis 2 gitu. Sedangkan kita terbiasa menggunakan basis 10. Nah, itu juga menjadi salah satu penyebab adanya kesalahan pembulatan. Lalu berikutnya di sini ada pemotongan atau truncation error. Jadi kesalahan pemotongan ini akibat misalkan kita memiliki suatu fungsi gitu ya, dan fungsi tersebut memiliki deret tak hingga. Lalu kita melakukan pemotongan pada suku-suku pertama, beberapa suku pertamanya saja. Otomatis suku-suku yang tersisa dia akan menjadi errornya seperti itu. Karena kenapa? Kita kan nggak mungkin ya menghitung keseluruhan nilai dari suku-suku tak hingga tersebut gitu. Makanya terkadang kita hanya mengambil beberapa bagiannya saja. Nah, berikutnya di sini ada 3 jenis galat gitu ya. Galat apa saja? Yang pertama galat absolut. Yang kedua galat relatif. Yang ketiga aproksimasi. Apa sih galat absolut itu? Jadi galat absolut itu ketika suatu nilai eksak dikurangi dengan nilai perkiraannya, lalu kita mutlakkan. Nah, disitulah errornya berapa. Kalau relatif, galat absolut dibagikan dengan nilai eksaknya. Jadi kita bisa mengetahui seberapa besar errornya terhadap nilai yang seharusnya, nilai eksak seharusnya. Itu galat relatif. Lalu kalau ini adalah presentase dari galat relatif. Berikutnya di sini ada galat aproksimasi. Jadi di sini kalau dia tidak memiliki solusi eksak, kita bisa menggunakan galat aproksimasi, di mana misalkan n-1 itu adalah nilai yang diperoleh di perhitungan sebelumnya gitu ya, dan x pangkat n adalah nilai yang diperoleh dari perhitungan yang saat ini, lalu dikalikan dengan 100%. Gimana? Kita coba langsung ke contoh permasalahan. Yang pertama, misalkan ini ada pengukuran jembatan dan pensil yang memberikan hasil. Nah, kalau jembatannya itu kita pas mengukur nih, pas melakukan percobaan itu 9,999. Kalau pensil 9 cm. Sebenarnya nih eksaknya yang jembatan itu 10.000 cm. Kalau yang pensil itu berapa? 10 cm. Jadi menurut kalian kira-kira perhitungan yang pertama atau yang kedua yang lebih akurat? Errornya sama. Itu untuk error absolut. Kalau error relatif, nah coba kita kerjakan gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita cari error absolutnya, misalkan untuk jembatan, error absolutnya berapa tadi? 1 cm error absolut. Oke, kalau yang pensil juga sama ya. Pensil itu karena 10 dikurangi 9 juga sama-sama 1 cm. Berikutnya, kalau yang error relatif, bagaimana yang jembatan? Berapa? 1 per 10.000. Kita jadikan persentase ya. Jadinya diperoleh berapa ini? 0,01%. Nah, kalau yang pensil itu berapa error relatifnya? 1 dibagi 10 dikalikan dengan 100, hasilnya berapa? 10%. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa error relatif dari si pensil itu sangat besar, dan ini sangat diragukan kebenaran dari perhitungannya gitu. Dan error relatif berikutnya, misalkan kita ingin menghitung kesalahan dari E pangkat X dengan X-nya sama dengan 0,5 cm. Nah, apabila misalkan diketahui nilai eksaknya itu adalah ini. Jadi ini adalah program MATLAB gitu ya, untuk mencari fungsi eksak dari suatu
eksponen. Berikut ini adalah perbandingan error relatif dengan error aproksimasi dari fungsi eksponensial. Jadi ini adalah program MATLAB-nya. Misalkan kita running, karena yang diminta nilai X itu adalah 0,5. Misalkan kita ingin mengetahui perbandingannya hingga suku ke-6, kita enter, maka ini adalah hasil outputnya. Jadi kita sudah belajar mengenai konsep tentang galat atau error gitu. Berikutnya agar kalian lebih memahami tentang materi kita pada hari ini, silahkan dibentuk kelompok kecil yang gede. Nanti apabila kalian selesai mengajarkan bisa langsung dikumpulkan melalui MMT. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kesalahan atau galat dari deret Maclaurin fungsi sinus. Selanjutnya kita akan membandingkan solusi eksak dengan solusi numerik dengan mengambil 5 suku pertama. Nah, ini 5 suku pertama dari solusi numerik tersebut. Next. Ya, ada program yang kami gunakan ini ada di layar sini ya. Next. Nah, ada aku di mana kita masukkan nilai X dengan nilai per 3 dan jumlah suku 5 maka diperoleh hasilnya di bagian sini merupakan jumlah sukunya, di sini solusinya, di sini merupakan error relatif dan yang di bagian sini merupakan error aproksimasi. Selanjutnya dari kesimpulan yang didapatkan yaitu galat dalam aproksimasi ini bergantung pada jumlah suku n. Semakin banyak suku, semakin akurat hasilnya. Nilai X untuk X yang besar. Selanjutnya yaitu error dapat dikurangi dengan menambah jumlah suku n. Berikan applause kepada kelompok 2 yang sudah dengan sangat baik. Mungkin untuk ke depan kalian bisa mencoba juga menggunakan program Python gitu ya, ataupun program yang sejenis. Membrainstorming kalian tentang apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Kita tadi belajar tentang apa saja? Apa itu? Metode? Metode numerik itu apa? Metode yang mengandung galat dan hasilnya merupakan suatu pendekatan, dan dia dikerjakan menggunakan operasi apa? Aritmatika. Terus kita tadi belajar tentang apa lagi? Tentang angka signifikan. Apa lagi? Tentang akurasi dan presisi. Lalu berikutnya tentang apa lagi? penyebab galat. Penyebab galat. Apa saja penyebab galat? Kesalahan bawaan, ya, terus kesalahan pembulatan, lalu apa lagi? Kesalahan pemotongan. Lalu berikutnya error ada 3 macam. Apa tadi? Error absolut, error relatif, lalu error aproksimasi. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini. Semoga kalian tetap semangat dan selalu semangat. Untuk pertemuan kita minggu depan, kita akan belajar mengenai mencari solusi dari persamaan nonlinier gitu ya. Baik, demikian, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.